Halo sahabat belajar, salam berbagi. Bertemu kembali di channel Mulyantara Komang. Hari ini berbagi tentang penggunaan Google Meet bagi pemula. Kemudian bisa diakses atau bisa ditambahkan dengan absensi siswa. Langsung saja, Pak Ibu silakan langsung ke Google Chrome. Dibuka. Kemudian jika sudah memiliki akun Gmail, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik tanda titik 9 yang ini. Buka saja. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu silakan buka Meet. Buka saja Meet. Nah, ini tampilan pertama penggunaan Google Meet bagi pemula. Tampilan pertama, ini ada rapat baru, kemudian masuk menggunakan kode atau link. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan Google Meet dengan siswa, Bapak Ibu sebagai gurunya, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah rapat baru. Klik saja rapat baru. Yang di atas, ini bisa Bapak Ibu dapatkan link rapat yang bisa dibagikan pada siswa. Yang di bawahnya, ini bisa menggunakan rapat instan, langsung masuk ke rapat. Di bawahnya ada jadwalkan di Google Calendar. Ini menggunakan penjadwalan. Bapak Ibu bisa jadwalkan untuk penggunaan untuk rapat dengan siswanya atau bertemu secara daring dengan siswanya. Langsung saja kita coba mulai rapat saja instan dulu. Ini sudah mulai bergabung. Ini tampilannya. Yang pertama di sini ada mikrofon. Ini berfungsi untuk mute dan unmute jika Bapak Ibu bicara. Jika Bapak Ibu klik ini, tanda merah artinya pembicaraan Bapak Ibu tidak didengar oleh responden. Jika ini menggunakan untuk menutup layar kamera, open cam, atau membukanya. Kemudian di sini ada fitur untuk latar blur. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita langsung saja kita gabung. Kemudian di sini ada presentasi. Kita abaikan dulu, kita gabung dulu. Gabung sekarang. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini Bapak Ibu gabung dalam penggunaan rapat. Di sini fiturnya juga sama seperti yang tadi, mulai dari mikrofon, kemudian jika Bapak Ibu tidak menampilkan kamera, kemudian ini untuk mengakhiri panggilan. Di sini ada presentasi sekarang. Titik 3 ini juga ada penggunaan kalau Bapak Ibu sudah menginstal Jamboard, ini bisa digunakan penggunaan papan tulis, kemudian ubah tata letaknya. Tata letak ini bisa diatur mulai secara otomatis, kemudian misalnya secara otomatis ubinnya ini bisa diubah menjadi beberapa bagian, kemudian boleh menggunakan bersusun, kemudian menggunakan sorotan atau penggunaan slide bar. Misalnya kita gunakan yang bersusun agar sama tampilannya seperti Zoom misalnya. Bapak Ibu silakan klik di sana. Kemudian di sini selain tampilan layar, kemudian ada di sini layar penuh. Kemudian aktifkan blur belakang, kemudian aktifkan teks juga ada. Kalau di sini kita abaikan, kalau setelannya ini bisa Bapak Ibu setel dulu untuk penggunaan audio. Audionya bisa menggunakan mikrofon, bisa menggunakan mikrofon Realtek atau mikrofon Realtek Definition Audio. Silakan di sana Bapak Ibu dicoba saja salah satunya jika Bapak Ibu masih kendala dalam penggunaan audio. Kemudian video. Video di sini bisa Bapak Ibu menggunakan video bawaan laptop atau bisa ditambahkan dengan aplikasi Duetcam atau sejenisnya. Kemudian divisi standarnya dibiarkan saja, resolusi dibiarkan. Kalau umumnya ini diabaikan saja. Ini sudah. Itu untuk pengaturan titik 3 di sini. Selanjutnya, bagi pemula, ini Bapak Ibu sudah memiliki kelas rapat daring dengan siswa. Selanjutnya, Bapak Ibu untuk membagikan link pada siswa untuk ikut rapat, Bapak Ibu silakan di sini di bawah
ada detail rapat. Tanda panah ini Bapak Ibu bisa klik. Kemudian ini info akses, ini bisa diberikan kepada siswa, langsung ditempelkan kepada WA siswa bisa. Ketika siswa mau mengakses atau masuk ke kelas Bapak Ibu, siswa itu tinggal klik alamat ini. Atau dengan cara Bapak Ibu hanya memberikan akses ini saja. Huruf ini saja yang diberikan, kemudian diberikan kepada siswa. Ketika dia masuk join, nanti ya siswa akan memasukkan kodenya ini saja, tanpa memasukkan semua kode. Kalau ini semua kode ini digunakan untuk mengakses alamat tanpa mengakses kode di belakangnya. Kemudian, kalau sudah, ini silahkan disalin, kemudian bisa di blok, kemudian copy juga bisa, kemudian atau Ctrl C bisa. Kemudian ditempel ke WA siswa misalnya. Kemudian ini sudah selesai, ini sudah ditempel pada siswa. Misalnya saya contohkan di sini, saya tempelkan kepada siswa, WA siswa. Sekarang kita coba tempelkan ke WA siswa. Misalnya ini adalah siswa, kemudian kita tempelkan di sini linknya, ini link yang tadi, kemudian kita send. Kita tunggu prosesnya. Nanti link inilah yang akan diakses oleh siswa. Kita tunggu bagaimana responnya. Ya, ini aksesnya sudah masuk ke siswa. Ini salah satu siswa yang sudah masuk ke Meet. Selanjutnya kita boleh Bapak Ibu dicoba saja di sini. Ubah tata letaknya. Ini letaknya menggunakan susun. Bisa digunakan sorotan, nanti bentuknya seperti ini. Siapa yang berbicara itu yang akan tampil. Kemudian otomatis, ini sistemnya otomatis seperti ini. Kemudian ada menggunakan slide bar, sehingga ada di rata kiri. Boleh saja, kita gunakan susunnya misalnya. Ini sudah. Ini siswanya. Kemudian disinilah tugas Bapak Ibu. Ada keterangan di sini, ada penggunaan pasang pin layar, bisukan dan hapus dari rapat. Kalau Bapak Ibu sebagai gurunya, jika siswa itu masih ribut, ini bisa dibisukan. Kemudian jika ingin mengeluarkannya, silakan klik tanda kurang yang di sini. Tuh. Kemudian untuk melihat responden siswanya, jadi Bapak Ibu silakan di sini klik. Kemudian ini respondennya. Nanti kalau Bapak Ibu memiliki siswa yang banyak, nanti akan tampilannya banyak ke bawah. Tanda panah di sini juga berfungsi untuk membisukan, dibisukan, kemudian mengeluarkan dari rapat. Itu untuk fungsi-fungsi dari fitur di sini. Untuk menambahkan orang juga bisa dengan menambahkan melalui emailnya. Itu bisa. Kemudian fitur selanjutnya adalah chat. Ini digunakan untuk sama seperti penggunaan WA atau SMS. Ini bisa digunakan untuk mengirim pesan pada siswa. Itu untuk beberapa set pemula untuk penggunaan Google Meet. Selanjutnya, Google Meet di sini hanya ada dua fitur. Yang pertama, hanya melihat responden atau siswanya yang hadir di sini. Kemudian di sini ada chat. Kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu mengetahui untuk mengekspor hasil rapat siswanya dalam hal absensi? Di sini saya coba penggunaan salah satu fitur tambahan untuk memudahkan Bapak Ibu mengabsensi siswanya. Nanti bisa diekspor dalam bentuk Excel. Kita close saja dulu ini. Kemudian kita ini tambahan lagi satu dulu. Untuk presentasi, Bapak Ibu, kalau yang sudah fasih, bagi yang pemula, silakan di sini untuk mempresentasikan. Bapak Ibu bisa, misalnya Bapak Ibu ingin mengajarkan tentang cerita yang Bapak Ibu siapkan sebelumnya, atau mau menampilkan perpustakaan yang ada di literasi cloud misalnya, atau modul siswa. Ini bisa.
klik saja presentasikan sekarang. Kemudian ada seluruh layar Anda. Jika digunakan seluruh layar Anda, nanti akan tampil semua tampilan ini. Ketika Bapak Ibu kembali misalnya seperti back seperti ini, nanti akan kelihatan. Tidak hanya terfokus di sini saja. Kemudian jika jendela, ini bisa digunakan yang mana yang masih terbuka pada aplikasi bawaan Bapak Ibu di laptop. Kemudian selanjutnya ada lagi satu penggunaan tab Chrome. Misalnya Bapak Ibu di sini mencari literasi cloud misalnya. Ya misalnya ini literasi cloud. Kemudian Bapak Ibu ingin menampilkannya kepada siswa. Silakan tab Chrome, kemudian diklik yang mana ini Room to read. Kemudian ingat di share audio untuk menampilkan audionya. Jika tidak dihilangkan. Kemudian share. Nah, nanti tampilan kepada siswa itu akan ini. Ini tampilannya di Meet siswa, responden kita. Ini akan tampilannya, tidak lagi penampilannya kepada seluruh layar. Jika Bapak Ibu kembalikan ini, nanti tampilan siswa adalah ini saja. Ini nih nanti tidak terlihat. Itu. Kemudian Bapak Ibu ingin berhenti presentasikan. Ini. Tambah audio, ini audionya untuk menampilkan audionya. Jika Bapak Ibu berhenti, silakan klik ini saja. Berhenti mempresentasikan. Nanti tampilan kepada siswa ini, tidak lagi ini. Itu. Sekarang saya coba untuk penampilan absen untuk siswa. Langsung saja Bapak Ibu, di sini kita close dulu Room to read. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diketik Meet attendance yang ini Google Meet Attendance atau yang ini boleh saja Bapak Ibu. Misalnya kita klik yang ini Meet Attendance, nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu Meet Attendance ini belum bisa digunakan apabila belum Bapak Ibu install ke Meet Bapak Ibu. Oleh karena itu, di sini di bawahnya ada tutorial untuk menginstalnya, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Sekarang kita langsung saja Bapak Ibu klik tambahkan ke Chrome. Kemudian add extension. Kemudian silakan Pak Ibu add font. Ini Meet Attendance, klik saja. Kemudian pinnya ini diklik agar berwarna, agar muncul di atas. Ini sudah, Meet-nya sudah. Selanjutnya kita coba buka Meet Bapak Ibu. Kalau masih misalnya di sini klik saja. Klik. Ya, ini sudah berbeda. Ini sudah ada attend list atau absensi. Kalau Bapak Ibu belum muncul ini, silakan Bapak Ibu klik yang di sini, ini, kemudian enter agar memuat ulang. Jika belum muncul, kalau sudah muncul tidak perlu memuat ulang. Langsung saja. Sekarang kita coba untuk absensinya, kita lihat. Di sini ada disediakan dalam bentuk add sheet, kemudian new spreadsheet jika membuat baru, dan di sini bisa mendownload dalam bentuk CSV export. Misalnya, Pak Ibu membuat new spreadsheet, klik saja. Nanti akan membuat spreadsheet baru. Kalau sudah diklik, barulah kita ekspor dalam bentuk CSV. Yang ini. Nah, nanti sini diekspor, kelihatan untuk absensinya. Kita coba dibuka. Nah, sehingga ini tampilannya untuk absensi siswa. Kapan dia masuk join, kemudian kapan dia keluar dari join. Durasi bisa dilihat. Ini
Ini untuk partisipannya, siswanya, ini gurunya, kemudian ini siswanya. Jika siswanya banyak nanti akan kelihatan ke bawah. Itu kita kembali ke Google Meet yang ini Meet attendance yang tadi, gambarnya seperti ini. Jika Bapak Ibu mau yang lain, mungkin beda cara instalasinya. Bapak Ibu gunakan yang ini, agak lebih mudah penggunaannya. Dan ini kita close. Ya, ini sudah selesai untuk absensi sudah, kemudian penggunaan secara pemula itu sudah. Selanjutnya, agar Bapak Ibu ketika masuk di Google Meet tidak selalu membuat rapat baru, Bapak Ibu tipsnya adalah alamat email ini bisa disimpan dengan cara mengcopy ini, kemudian dipastekan kembali nanti ketika Bapak Ibu mau membuka Meet kepada siswa. Misalnya seperti ini. Kita ini di copy saja. Kemudian kita taruh misalnya di Word, atau kita taruh di WA misalnya, atau di WA kita, misalnya WA sendiri atau WA anak misalnya. Misalnya kita taruh di sini, kemudian kita tempelkan di sini. Send, misalnya seperti itu. Kemudian kita anggap ini kita keluar. Kita anggap ini keluar. Kita close, misalnya kita close. Nah, kemudian kita ulang kembali membuka Chrome tanpa membuka Google Meet Bapak Ibu. Silakan langsung saja ke URL ini, simpan yang tadi, dimana disimpan, misalnya ini. Kemudian Ctrl C atau copy, kita tempelkan di sini. Kemudian enter. Sehingga Bapak Ibu tidak membuat link lagi untuk membuat kelas baru. Jika ingin memanfaatkan link ini terus untuk siswanya, agar siswa tidak lagi mencatat kode ketika ingin masuk kelas. Misalnya ini gabung langsung. Ini kodenya masih Bapak Ibu. Misalnya ini kodenya masih JKIAFTX masih kodenya ya Bapak Ibu. Itu untuk penggunaan Google Meet-nya. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa simak tutorial selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Salam berbagi dari channel Mulyantara Komang.